وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Kita masuk di pasal atau poin selanjutnya, yaitu mujibatul ghusl, yang mengharuskan mandi. Apa aja? Pasal waladhi yujabu al-ghusl, yang mewajibkan mandi, sittatu asya, ada 6. Apa itu? Salah satu, tiganya, tastariku fiha rajul wanisa. Ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Istaroko, ikut di dalamnya, termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan. Jadi 3 yang pertama ini berlaku buat laki-laki dan perempuan. Nanti yang 3 berikutnya, takhusu bihan nisa, khusus buat orang perempuan. Yang buat laki-laki dan perempuan, pertama, iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya 2 kemaluan. Jadi ini belum ngomongkan sudah keluarnya air mani. Jadi ketika kemaluan suami bertemu dengan kemaluan istrinya, walaupun belum angel nih ngomong ini kayak cah cilik ini, walaupun belum mengalami ejakulasi, ya, pokoknya cari sendirilah itu artinya apa. Nah, tapi sudah bertemu tuh 2 kemaluan, maka wajib mandi. Mandi di sini maksudnya mandi junub ya. Termasuk naudzubillah, ini contoh, bukan berarti saya nyuruh, bukan. Termasuk orang yang berzina. Ya, orang yang berzina, kemaluannya sudah bertemu, ya wajib mandi. Dosa. Cuman kita ngomongin fikihnya gitu ya. Kemudian wa inzalul mani, dan keluarnya air mani. Jadi kalau yang di depan ini bertemunya kemaluan, mau keluar air mani atau enggak, itu wajib mandi. Yang di bawah ini keluar mani, walaupun tidak mengalami pertemuan dengan kemaluan yang berbeda, maka tetap wajib mandi. Contohnya apa? Mimpi basah. Contohnya apa? Contohnya, ya, ketika Nabi SAW memberikan jawaban terhadap orang yang bertanya tentang bagaimana berhubungan dengan istrinya ketika haid, maka Nabi SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in ila nikah. Silakan kamu buat apapun sama istrimu waktu haid. Satu yang jangan kamu lakukan, nikah. Nikah di sini ya perjumpaan 2 kemaluan gitu. Maka dalam konteks istri yang haid, ya Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, yaitu bahwasanya istri Nabi kalau haid itu area kemaluannya ditutup dengan kain dan diikat rapat-rapat. Jadi melakukan hubungan seksual dengan istri waktu haid caranya kayak gitu. Jadi tidak melakukan pertemuan 2 kemaluan, tapi lebih kepada ya aktivitas yang lain selain ini gitu kan. Nah, otomatis konsekuensi dari itu keluarnya air mani, ya tetap harus mandi. Dong enggak? Gitu ya. Termasuk ini contoh lagi, tapi ini bukan untuk dicontoh. Ya, contoh jelek, dosa, tapi ya kalau itu terjadi, ya tetap harus mandi, termasuk onani dan masturbasi. Ya, jadi itu tetap harus mandi. Sekali lagi, itu enggak saya perintahkan, itu contoh yang jelek, tapi kalau itu dilakukan, gitu kan, naudzubillah, gitu kan, ya bertobatlah kepada Allah, ya, itu tetap harus mandi. Gitu ya, karena ada orang-orang yang berpendapat mandi itu hanya untuk suami istri. Nah, kalau pakai istimna tangannya sendiri, ya itu enggak mandi. Ini salah ya, itu pendapat yang salah menurut mazhab Syafi'iyah. Terus, ya, baru 2 toh. Nah, yang ketiga yang berlaku untuk mandi besar, yaitu al-maut, orang yang mati. Orang mati itu harus mandi, karena dia nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan. Gitu ya. Ini bermakna hukum wajib. Nah, jadi harus. Jadi kalau di kampungmu ada jenazah, harus dimandikan. Kalau nggak dimandikan, sekampung dosa semua. Gitu cara memahami hukumnya. Jadi kalau wajib itu ada konsekuensi wajibnya, konsekuensi kalau nggak dilakukan dosa. Tinggal wajib apa nih? Fardu kifayah. Fardu kifayah berarti kalau udah ada yang mandikan, sisanya nggak perlu mandikan.
Kalau fardu ain semua harus memandikan. Tapi kan nggak mungkin jenazah kok dimandikan orang sekampung ya, nanti jenazahnya malah tidak karu-karuan. Sehingga kita bisa pahami yang di depan-depan dua ini adalah fardu ain, yang di belakang adalah fardu kifayah. Ya kalau jenazahnya bisa bangun mandi sendiri mungkin ya, tapi kalau kan nggak bisa harus dimandikan. Kemudian wasalah satun atau takhusu biha an-nisa. Yang tiga lanjutnya, tiga yang kedua, kelompok tiga yang kedua, kan tadi 6 ya, di atasnya ada 6 gitu kan, maka tiga yang pertama itu buat laki-laki dan perempuan, maka yang kedua, tiga yang kedua, wahia untuk perempuan gitu kan, ya wahia al-haid. Nah, jadi perempuan kalau sudah selesai haid, dia harus mandi, harus. Ya, jadi kalau misal kamu perempuan punya suami, gitu, suamimu istilahnya ngajak hubungan gitu kan, terus kamu ngomong mas saya haid gitu kan, terus suamimu kamu coba dicek dulu gitu, terus kamu cek gitu kan, udah bersih gitu kan, bahkan ngeceknya haid perempuan tuh sampai apa istilahnya, area kemaluannya harus ditutul gitu, beneran udah bersih apa enggak gitu. Nah, oh udah bersih mas gitu kan. Nah suamimu ngajak gitu kan, maka nggak boleh sampai perempuan itu mandi dulu. Kadang ada perempuan yang punya rumus gitu kan, wah dadak adus sik, mengko bar ngono terus adus neh. Nah, ini nggak bener ya, pendapat kayak gitu nggak bener. Yang bener ya tetap harus mandi gitu. Tetap harus mandi, walaupun nanti setelah hubungan suami istri mandi lagi gitu, ya malah kian seger ya. Jadi wanita nggak akan dikatakan suci atau setelah haid sampai dia mandi. Artinya sebelum dia melakukan mandi, walaupun haidnya nggak keluar atau sudah nggak keluar, maka dia belum dikatakan sampai dia menyelesaikan. Nah, sebenarnya dalam konteks atas juga sama gitu loh. Keluarnya mani ini mau lewat apa jalan hubungan suami istri atau yang lainnya tadi, itu seseorang itu nggak akan dikatakan suci sebelum dia mandi. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian udah keluar air mani kemudian dia cuman mencuci kemaluan gitu kan, atau cuman guyur-guyur setengah badan gitu. Terus dia sholat atau dia ngapain, nggak bisa. Itu tetap dikatakan orang punya hadas besar, dia harus mandi. Nah, kembali ke sini tadi. Wan nifas, nifas juga sama. Nifas itu keluarnya darah dari kemaluan wanita setelah melahirkan. Dan nifas ini gitu, maksimal 40 hari. Nah, jadi kalau kurang dari 40 hari, maka dihitung nifasnya selesai, sehingga wanita ini bisa sholat, baca Quran, megang Quran, dan seterusnya. Tapi ditandai dengan mandi dulu. Nah, adapun yang lebih dari 40 hari, maka dihitung cuma 40 hari. Jadi lebih dari 40 hari, maksimalnya dibatasi sampai 40 hari. Nek kurang dari 40 hari, misalnya nifasnya cuma 20 hari, ya berarti cuma 20 hari. Jangan dibablaske. Ada wanita yang salah juga. Nifasnya 20 hari, terus dia ngomong, kan nifasnya 40 hari. Akhirnya 20 hari setelahnya dia nggak sholat. Nah, dosanya tinggal ngepengke itu. Gitu. Nah, ini karena nggak mau belajar gitu loh. Jadi ini salah-salah di situ. Nah, kemudian yang harus mandi adalah wal wiladah. Wiladah itu melahirkan. Sehingga ya wanita kalau habis melahirkan ya wajib mandi. Lahirkan mandi. Nah, nifasnya selesai mandi, haid selesai mandi. Ini tiga ini khusus buat wanita. Laki-laki nggak usah ngayal pengen melakukan mandi karena sebab tiga ini.